SMA Negeri 1 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu sekolah negeri yang ada di Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Salim Dahlan. Saya salah satu guru sejarah yang bertugas di Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Saya merupakan peserta dari uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2024, dan saya di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2316035. Saat ini saya akan melaksanakan salah satu persyaratan dalam uji kompetensi, yaitu pembuatan video pembelajaran dengan materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode tanya jawab dan diskusi. Pelajaran ini akan dilaksanakan di kelas 11 F7 pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024. Selanjutnya mari kita sama-sama saksikan proses pembelajaran yang akan saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, anak-anak, selamat siang. Ya. Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran sejarah. Tapi sebelum lanjut, silakan seperti biasa KM memimpin doa dulu ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya. Tapi sebelumnya Bapak cek dulu kehadiran kalian. Siapa yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah semuanya masuk ya. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke. Dan untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi terkait perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan di Indonesia. Nah, ini dulu waktu minggu kemarin kita mengerjakan terkait proyek atau hasil dari karya terkait perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita masuk pada pendalaman materi ya, Oke, sebelumnya dalam pembelajaran kali ini Bapak akan melakukan pembelajaran menggunakan model problem based learning ya, dengan metode diskusi tanya jawab. Terkait hal tersebut Bapak akan sandingkan dengan literasi digital. Nanti kalian akan mendiskusikan hal tersebut menggunakan digital, yang menggunakan gadget kalian. Dan tujuan yang akan kita capai nantinya, yang pertama adalah melalui kerjasama kelompok, kalian itu harus mampu berpikir kritis dan juga memiliki kemampuan berbicara di forum. Jadi kalian diharapkan nanti setelah melakukan
pembelajaran ini kalian bisa berbicara di depan teman-teman ya, melalui presentasi nanti setiap kelompok. Selanjutnya kalian itu diharapkan bisa menyajikan atau memaknai relevansi terkait karakter dan semangat perjuangan para tokoh yang telah berkorban memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir, tujuan kalian dan tujuan kita dalam pembelajaran ini adalah memahami materi tokoh pahlawan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dengan menjawab LKPD di akhir pembelajaran oleh individu ya. Itu saja, nanti kalian harus memenuhi tujuan tersebut. Oke, anak-anak, kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Tapi sebelumnya kalian silakan untuk menyekan barcode di depan, dan jika tidak bisa saja kalian klik link yang ada pada grup yang Bapak berikan ya. Dan Bapak akan berikan waktu 10 menit untuk pengisian soal tersebut. Silakan ya. Oke, anak-anak, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Nah, pas ya, sudah 10 menit kalian mengerjakan pertanyaan awal, dan pertanyaan yang ada pada link tersebut berjumlah berapa? 4 soal, dan kita akan bahas bersama-sama. Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Oke. Jadi siapa tokoh yang menurut Basan paling berpengaruh dalam kehidupan Basan? Orang tua. Oke, alasannya Basan harus dengan alasannya kan? Karena sering ngasih uang. Oke, betul ya, betul memang sering ngasih uang. Selain itu apa alasannya Basan? Dalam hal apa? Saya Pak. Oke, siapa? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Woi, pemain mana Cristiano Ronaldo? Pemain Al Nassr. Oke. Alasannya kenapa? Sangat menginspirasi Pak. Sangat menginspirasi dalam hal apa? Dalam hal sepak bola. Woi, dalam sepak bola terus apa lagi? Selain sepak bola. Apalagi ya Pak? Mungkin pemain volley. Kan Pak, mungkin bagi saya para habaib Pak. Wah, para habaib. Ya Pak. Oh, jadi masuk Islam itu si Ronaldo. Yang kedua maksudnya Pak, para habaib. Oh iya. Atau Pak. Ya, oke. Jadi ada unsur agama juga ya. Oke ya. Itu jawaban dari teman kita Dian dengan Basan ya, terkait siapa yang paling berpengaruh dalam kehidupan kalian ya. Salah satunya tadi orang tua, jelas orang tua memang adalah sosok atau tokoh yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita. Selain mereka yang membesarkan kita dan melahirkan kita, tentunya mereka juga yang selalu perhatian sama kita ya, dibanding dengan orang lain. Nah, terus tadi ada juga selain orang tua, Dian mengatakan bahwa ada sosok yang paling berpengaruh yaitu Cristiano Ronaldo ya. Walaupun Cristiano Ronaldo itu besarnya itu di MU ya. Oke. Ya, kembali lagi ya. Jadi tentunya kita setiap orang memiliki siapa saja yang disukai ya. Nah, kita kembali lagi pada materi yang nanti kita akan bahas terkait tokoh atau sosok yang berpengaruh dalam kehidupan di Indonesia ya. Tentunya yaitu para pahlawan yang telah
berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tentunya ya yang akan kita bahas. Kita akan bahas materi terkait tokoh atau pahlawan atau pejuang ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara tokoh ataupun gelar pahlawan. Nah ini kita akan bahas. Tokoh perjuangan itu dalam bahasa dikatakan bahwa individu yang mengalami peristiwa perjuangan, yaitu salah satu pelaku yang berperan penting ya dalam peristiwa tersebut, itu tokoh perjuangan. Oke, selanjutnya dari pengertian pahlawan secara bahasa ya. Jadi pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Ini secara bahasa ya. Dan selanjutnya secara konstitusi, pahlawan itu tentunya adalah pemberian gelar yang diberikan oleh pemerintah yang berupa tanda jasa ya. Ini tersirat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Nah, yang akan kita bahas nanti juga tokoh dalam perjuangan itu semuanya itu memang tokoh perjuangan, tapi ada tokoh perjuangan yang jadi pahlawan disahkan dalam konstitusi oleh undang-undang, ada juga tokoh yang memang hanya tokoh saja. Mereka belum atau tidak dijadikan pahlawan dengan alasan-alasan tertentu ya, karena untuk menjadi pahlawan tentunya harus ada persyaratan yang mengikat sesuai dengan undang-undang. Itu ya awal dari pembahasan kita nanti ini dulu ya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan diskusi dan tanya jawab, tapi sebelumnya kalian bagi kelompok ya. Setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang, ada juga satu kelompok yang 6 orang. Oke, silakan. Memperhatikannya semuanya sudah terbagi menjadi 5 kelompok ya. Ini dari kelompok 1 Naila, Yusuf, kelompok 2 Uji, kelompok 3 terus Lisa, kelompok 4 dan ini jadi kelompok dia kelompok 5 ya. Oke, coba perhatikan petunjuk yang akan Bapak sampaikan ya. Yang pertama, nanti setiap kelompok itu memiliki peran masing-masing. Setiap anggotanya memiliki peran masing-masing ya. Yang pertama, 2 orang itu akan menjadi penanya kepada kelompok lain nantinya ya. Dan yang 3 orang itu nantinya akan menjawab dari pertanyaan kelompok lain. Jadi setiap anggota dalam kelompok tersebut memiliki perannya masing-masing. Nanti detailnya Bapak akan bagikan dalam LKPD ya, tugas dan fungsi kelompok setiap kelompok tadi ya. Dan selanjutnya coba perhatikan juga, kalian caranya itu akan bertahap atau estafet. Dari kelompok 1 nantinya bertanya kepada kelompok 2 dan kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 sekaligus kelompok 1 memberikan tanggapan ya. Selanjutnya kelompok 2 itu akan bertanya kepada kelompok 3 dan kelompok 3 menjawab, selanjutnya kelompok 2 memberikan tanggapan. Selanjutnya seperti itu sampai pada akhirnya yang terakhir kelompok 5 akan bertanya kepada kelompok 1 dan kelompok 1 akan menjawab dari pertanyaan kelompok 5 ya. Oke, mengerti tidak? Mengerti. Sekarang setiap kelompok perwakilan 1 orang untuk mengambil LKPD-nya ya. Sekaligus petunjuk nanti dan pengerjaan apa yang harus dilakukan dalam proses diskusi dan tanya jawab nanti. Oke, silakan perwakilan dari setiap kelompok 1 dulu dengan kelompok 2.
sekarang silahkan kalian isi LKPD yang telah Bapak bagikan. Di dalamnya itu ada yang harus kalian isi dengan cara diskusi. Jadi setiap kelompok berdiskusi untuk menemukan 4 tokoh dalam peristiwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Terus selanjutnya ada kolom kedua itu nama dari peristiwa tersebut itu peristiwanya apa. Yang kolom ketiga karakter dari tokoh tersebut seperti apa ya. Dan selanjutnya kolom keempat relevansi dengan kehidupan saat ini, kehidupan dewasa ini. Yang selanjutnya yang kolom terakhir adalah keterangan. Nanti kalian bisa menyantumkan keterangan terkait alasan atau apapun itu dalam kolom tersebut ya. Silakan untuk mulai diskusikan tokoh apa saja yang kalian tahu dan kalian cari ya. Oke, anak-anak, setelah setiap kelompok diskusi dan telah menemukan tokoh yang dibicarakan tadi dalam LKPD, kalian silahkan sekarang untuk mengkomunikasikannya dengan kelompok lain. Bisa sifatnya tanya jawab ataupun tanggapan seperti apa ya. Oke, untuk kelompok mana yang mau pertama kali mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, semuanya sekarang kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian kelompok lain supaya bisa mendengarnya ya. Oke. Siap, kelompok 2 bertanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fatimah Hidup dari perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami. Kami mengambil 4 nama tokoh, yaitu tokoh yang pertama Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri termuda di dunia, yang kedua Muhammad Toha sebagai Komandan Barisan Rakyat Indonesia BRI, yang ketiga Ismail Marzuki pencipta lagu Halo Halo Bandung, dan yang terakhir ada Muhammad Hatta sebagai pemimpin delegator. Nah, saya di sini akan menjelaskan salah satu tokoh, yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir juga Perdana Menteri termuda di dunia. Beliau merupakan tokoh dari peristiwa Bandung Lautan Api dan juga perundingan Linggarjati. Beliau memiliki karakter patriotisme, cinta tanah air, rela berkorban, nasionalisme, peduli sosial, juga pemberani dan cerdas. Nah, relevansi dengan kehidupan saat ini, semua karakter yang dimiliki Sultan Syahrir patut dimiliki dan diterapkan pada generasi muda saat ini. Sebagai siswa, semangat belajar untuk mewujudkan cita-cita dan impian di masa depan harus menjadi dasar. Nah, alasan kami memilih Sultan Syahrir yaitu seperti Sultan Syahrir merencanakan peluncuran kota Bandung sebagai tanggapan terhadap ultimatum yang diberikan oleh Sekutu dan Belanda. Beliau tidak gentar apalagi menyerah. Keberanian dan kecerdasan Sultan Syahrir harus menjadi kebanggaan dan idola kita sebagai generasi muda saat ini. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, sekarang tugas kelompok 2 kan sudah tahu tadi. Silakan
bertanya atau menanggapi presentasi dari kelompok 1? Izin bertanya, sikap apa yang bisa kita teladani dari Sultan Syahrir? Izin menjawab. 1. Patriotisme. 2. Cinta tanah air. 3. Rela berkorban. 4. Nasionalisme. 5. Peduli sosial. Bagaimana? Menurut kelompok 2 sudah puas dengan jawaban kelompok 1? Sudah. Sekarang tugas dari kelompok 2. Coba perhatikan semuanya ya. Kelompok 2 silakan melakukan presentasi hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya persiapan kelompok 3 untuk menanggapi atau bertanya terkait apa yang telah dipresentasikan dari kelompok 2 ya. Oke, silakan untuk dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winsi Herlina. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nama tokoh Ismail Marzuki, pencipta lagu Padi. Peristiwa Bandung Lautan Api. Muhammad Hatta, pemimpin Del Pagator. Konferensi Meja Bunar. KMB 1945. Agus Salim, Sri Sultan Hamengkubuwono. Ismail Marzuki, karakter tokoh nasionalisme, relevansi perjuangan tidak selalu harus dengan peperangan atau angkat senjata. Alasan saya memilih Ismail Marzuki berjuang melalui lagu Allah Bandung. Presentasi dari kelompok 2 telah selesai. Silakan untuk kelompok 3 menanggapi atau bertanya kepada kelompok 2 terkait presentasi yang telah mereka sampaikan. Izin bertanya, mengapa kelompok 2 memilih tokoh Ismail Marzuki? Berikan alasannya. Bagaimana kelompok 3 dengan jawaban kelompok 2? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Siap-siap kelompok 4 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalil Musa, perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami mengambil beberapa tokoh, yaitu Ismail Marzuki, Jan Sudirman, dan Muhammad Hatta. Kami akan menjelaskan Jenderal Sudirman. Peristiwanya adalah pertempuran Ambarawa dan serangan umum 1 Maret 1945. Sedangkan karakternya adalah pemberani, pintar, patriotisme, dan nasionalisme. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4 untuk menanggapi atau bertanya kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon izin memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Di sini kami akan bertanya mengenai Jenderal Sudirman. Apa relevansi dari tokoh Jenderal Sudirman saat ini? Izin menjawab, relevansi dengan kehidupan saat ini dari tokoh Jenderal Sudirman adalah strategi perang gerilya yang sangat terkenal bukan hanya di Indonesia bahkan di dunia.
Beliau merupakan salah satu jenderal paling berpengaruh di dunia, terbukti dari kekalahan dari pasukan besar sekutu Belanda yang kocar-kacir oleh pasukan kecil Indonesia. Oke, bagaimana kelompok 4? Puas dengan jawaban kelompok 3? Ya, oke. Siap-siap. Kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok 5 siap-siap bertanya atau menanggapi apa yang telah disampaikan oleh kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Pristianti, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tokoh yang kami ambil Haji Agus Salim. Peristiwa perlindungan Renville memimpin delegasi ke negara-negara Arab. Karakter yang dimiliki oleh Haji Agus Salim berpengalaman pintar, religius, dekat dengan negara-negara Arab. Relevansi dengan kehidupan saat ini, kemampuan berdiplomasi, memiliki dedikasi tinggi, religius, dan berpengalaman, ingin menjadikan contoh yang inspiratif. Alasan atau keterangan: kemampuan berdiplomasi, memiliki dedikasi tinggi, religius, dan berpengalaman, ingin menjadi contoh yang inspiratif. Ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 5 silakan jika mau menanggapi atau bertanya terkait presentasi yang disampaikan kelompok 4. Izin bertanya, bagaimana karakter tokoh Kiai Haji Agus Salim? Karakter yang dimiliki oleh Haji Agus Salim yaitu kemampuan berdiplomasi, memiliki dedikasi tinggi, religius, dan berpengalaman, serta menjadikan contoh yang inspiratif. Bagaimana kelompok 5? Jawaban kelompok 4? Oke. Ya. Oke, selanjutnya presentasi terakhir yang akan dilakukan oleh kelompok 5. Siap-siap kelompok 1 untuk bertanya menanggapi presentasi dari kelompok 5. Semuanya tolong untuk didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arki Hilman Maulana. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami mengambil tokoh Letnan Gusti Ngurah Rai, pemimpin pasukan Ciung Wanara. Peristiwanya yaitu Perang Puputan Margarana. Karakter tokoh yang dialami yaitu patriotisme, pemberani, pantang menyerah, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sangat berperan dalam merencanakan dan mengatur serangan pada peristiwa Perang Puputan Margarana. Relevansinya dengan kehidupan saat ini yaitu semangat dan pantang menyerah. Beliau sangat menginspirasi generasi saat ini untuk terus semangat belajar untuk mewujudkan cita-cita. Alasan kami mengambil tokoh ini yaitu semangat dan pantang menyerah. Beliau sangat menginspirasi generasi saat ini terus semangat belajar untuk mewujudkan cita-cita. Sekian yang kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, coba perhatikan semuanya. Setelah kalian kan tadi menghasilkan tokoh-tokoh yang kalian cari, hasil dari diskusi kalian silakan untuk upload di IG-nya masing-masing yang diwakili oleh setiap anggota kelompok ya. Kalian cantumkan judul dari postingan tersebut yaitu hasil diskusi kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Terus tag nama dari akun Bapak ya, DS Dahlan. Selanjutnya akun dari sekolah kita SMA Negeri 1 Cipendei. Selanjutnya hashtag pelajaran sejarah kelas 11 2024
gitu ya? Ngerti kan? Ya, jadi nanti kalian hashtag posting di IG masing-masing dan diwakili oleh setiap anggotanya per kelompok ya. Oke, hasil dari diskusi dan tanya jawab setiap kelompok, mari kita bicarakan terkait salah satu yang memang belum dibahas sebelumnya ya. Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian, siapa yang bisa menjawab ya. Muhammad Toha, pahlawan asli Bandung, menurut kalian apakah sudah menjadi pahlawan nasional atau belum? Siapa yang menjawab? Naila? Sudah. Terus ada lagi yang menjawab selain Naila? Kak Widi? Belum. Oke, Widi, alasannya kenapa belum? Oh, jadi dia dari internet belum dijadikan pahlawan nasional. Kalau Naila, apa alasannya? Sudah? Karena dia salah satu pahlawan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Oke, Muhammad Toha adalah pahlawan dari Bandung Lautan Api ya. Oke, terima kasih semuanya ya, jawabannya semuanya bisa dikatakan benar ya. Tapi memang ini harus menjadi atau harus diketahui oleh kita ya, bahwa untuk menjadi seorang pahlawan itu tentunya harus melewati tahapan-tahapan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan seperti tadi yang Bapak tampilkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 ya. Coba ini sebagai apa saja literasi buat kita semua ya, bahwa Muhammad Toha walaupun sudah dijadikan nama jalan di Bandung, sudah terkenal di secara skala Bandung, tapi benar seperti yang disampaikan oleh Widi ya, Muhammad Toha sampai sekarang sudah diusahakan oleh pemerintah Pemprov Jabar maupun tokoh-tokoh Jabar ingin dijadikan pahlawan, tapi sampai saat ini pemerintah belum mengabulkan ajuan yang diajukan oleh Pemprov Jabar ya. Ini akibat dari apa? Belum terpenuhinya syarat dalam menjadi pahlawan nasional. Oke ya, jadi itu. Jadi apa yang kita bahas tadi belum tentu semuanya memiliki gelar atau tanda jasa pahlawan. Mereka semuanya tetap pahlawan menurut kita, cuma secara gelar belum, ada yang sudah ya. Oke, waktunya sudah selesai. Bapak sudah mendapatkan hasil dari jawaban kalian ya. Oke. Dan ini akan Bapak umumkan nanti di pertemuan selanjutnya ya. Di kegiatan yang kita laksanakan, tentunya Bapak ingin tahu refleksi dari kalian ya. Nanti untuk refleksi Bapak akan tanyakan langsung lah kepada kalian ya. Coba menurut kalian bagaimana pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi dengan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab? Siapa yang mau jawab? Saya Pak. Metode diskusi dan tanya jawab yang telah dilaksanakan sangat menyenangkan dan memberikan banyak hal yang sebelumnya belum diketahui. Oke, silakan Budi. Saya sangat terbantu terkait materi yang dibahas tadi. Saya bisa mengungkapkan hasil pemikiran saya dan kelompok dan mengetahui banyak hal terkait tokoh yang dibahas kelompok lain. Ternyata karakter dari para tokoh atau pahlawan sangat menginspirasi, khususnya bagi saya yang sebelumnya saya kurang tahu dan memahami. Oke, tepuk tangan untuk ya. Nah itu tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Yusuf dan Widi, bahwa terkait pembelajaran, diskusi dan tanya jawab ternyata bisa memberikan perubahan terhadap kalian ya.
yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang biasanya kurang menyenangkan menjadi menyenangkan. Terima kasih untuk semuanya ya. Setelah menyelesaikan pembelajaran tadi, mulai sejak awal sampai akhir, alhamdulillah semuanya mengerjakan ya, dan semuanya ikut andil dalam pembelajaran tadi. Dan selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi yang akan dibahas untuk minggu depan ya. Jadi materi yang akan dibahas minggu depan adalah terkait sistem pemerintahan di masa Orde Lama ya. nanti akan kita bahas mulai dari demokrasi transisi, demokrasi parlementer, sampai pada akhirnya demokrasi terpimpin. Itu untuk minggu depan ya. Dan kita akhiri saja pertemuan hari ini dengan berdoa ya. Jadi silakan untuk Yusuf untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam arti mulai. Berdoa selesai. Siapa risalah? Oke, semuanya sudah selesai. Silakan kalian istirahat ya. Bapak. Demikian video pembelajaran yang telah saya sajikan. Semoga apa yang ada dalam video tersebut dapat membantu dan bisa memenuhi persyaratan uji kompetensi khususnya dalam tag video. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.